Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini bertemu lagi bersama saya Ria Lastar Samsul, itu dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang kita bahas saat ini itu adalah administrasi ketatausahaan. Jadi administrasi ketatausahaan itu adalah kegiatan administrasi pendidikan di sekolah yang berkaitan dengan pengelolaan data, pencatatan, pengumpulan, penyimpanan, surat menyurat, dan pelaporan data di sekolah. Kegiatan yang mendasari administrasi ketatausahaan adalah mengurus segala bentuk administrasi yang ada di sekolah dan membantu kepala sekolah, guru, ataupun siswa dalam urusan yang bersangkutan dengan administrasi. Administrasi ketatausahaan itu adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Pola perbuatan dalam kegiatan ketatausahaan itu meliputi yang pertama, menghimpun segala keterangan yang diperlukan. Yang kedua, itu mencatat berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam audiovisual secara manual maupun elektronik sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, itu mengolah berbagai keterangan-keterangan yang telah dihimpun untuk dapat disajikan sebagai informasi. Yang keempat, itu adalah menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak yang pertama ke pihak yang lain. Yang keenam, itu adalah menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Nah, kita masuk itu proses administrasi ketatausahaan. Itu yang pertama, pengelolaan surat. Pengelolaan surat ini ada terbagi beberapa kelompok. Yang pertama itu jenis surat. Jenis surat dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, surat undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Yang kedua itu sifat dan derajat surat. Surat yang pertama itu surat sangat rahasia. Kemudian surat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Nah, setelah sifat surat, itu ada derajat surat. Derajat surat itu dikelompokkan atas 3 derajat. Yang pertama kilat, kemudian segera, dan biasa. Yang ketiga adalah pencantuman alamat surat. Alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang keempat itu adalah kode surat. Di dalam kode surat ada kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Kemudian yang kelima adalah pemakaian singkatan. Singkatan penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganan surat tersebut kepada pejabat setingkat di bawahnya dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu cap jabatan dan cap dinas jabatan. Cap jabatan itu merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu. Sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat. Kemudian yang ketujuh itu prosedur pengurusan surat. Yang pertama itu penerimaan surat, pengiriman surat, pencatatan surat, pengarahan surat, pengolahan surat, dan pengolahan arsip. Nah, setelah kita bahas itu pengelolaan surat, kita masuk ke arsip. Nah, arsip itu adalah naskah yang dibuat atau diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan
corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga tersebut. Nah, kegiatan pengelolaan arsip itu terbagi atas azas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan penataan arsip, dan peminjaman arsip. Nah, setelah proses pengelolaan surat dan arsip itu kita bahas, kemudian kita masuk pada azas-azas pokok tata ruang kantor. Nah, ada 4 azas tata ruang pada suatu kantor menurut Richard Mutter. Keempat azas itu seharusnya saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Itu antara lain adalah yang pertama, azas jarak terpendek, perubahan tata ruang kantor. Pada azas ini maksudnya adalah menata letak-letak meja agar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Yang kedua itu adalah azas rangkaian kerja. Azas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan akan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut dan teratur. Kemudian yang ketiga itu ada azas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas yang tidak termanfaatkan. Kemudian yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Azas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan, baik pada pekerjaan maupun pada pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Nah, bentuk-bentuk tata ruang kantor itu antara lain yang pertama, tata ruang tertutup. Suatu tata ruang yang bisa dikatakan berpisah-pisah atau tertutup. Jadi dia terbagi atas beberapa bagian. Yang kedua itu adalah tata ruang terbuka. Dalam susunan ini ruangan dipergunakan untuk ruangan bekerja yang tidak dipisah-pisahkan dan tidak menggunakan penyangga. Nah, kemudian kita lanjutkan itu dengan prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama, pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang kedua, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan saling berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan. Kemudian yang ketiga itu aliran pekerjaan harus sederhana sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat dalam jarak yang pendek. Kemudian yang keempat itu meletakkan perlengkapan kantor itu harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang kelima itu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Nah, setelah kita bahas bentuk-bentuk kantor ini, kemudian kita bahas itu peranan guru dalam ketatausahaan sekolah itu sendiri, dalam administrasi ketatausahaan sekolah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pencatatan murid. Pencatatan ini terutama adalah pada siswa-siswa baru per kelas, per semester, dan yang mengulang kelasnya atau pindah, serta jumlah siswa yang keluar karena lulus atau bahkan karena drop out. Kemudian yang kedua itu pencatatan tentang guru, yaitu data tentang guru harus dicatat dengan baik, terutama tentang jumlah, data pribadi, masa kerja, dan bahan untuk usulan kenaikan pangkatnya dan gaji berkala. Nah, itulah antara lain pembahasan kita mengenai administrasi ketatausahaan. Kurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.